Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman hebat. Hari ini bertemu lagi di channel Ibu Guru yang akan membahas tentang pengarahan soal ujian sekolah kelas 6 berdasarkan KD. Kalian sudah siap? Mari kita simak. Teman-teman, kali ini Ibu akan membahas tentang ciri-ciri penggolongan hewan berdasarkan alat geraknya. Perhatikan hewan-hewan berikut. 1. Burung unta. 2. Kuda. 3. Burung pipit. 4. Kakak tua. 5. Kelinci. Dan 6 adalah kanguru. Nah, simak baik-baik soalnya. Pasangan yang memiliki alat gerak yang sama adalah. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian lihat dulu ciri-ciri dari masing-masing hewan berikut. Apakah kuda itu sama dengan burung unta, kemudian sama dengan burung pipit, atau sama dengan kakak tua, kelinci, atau kanguru? Nah, untuk poin 1, jawaban A, 1 dan 2. Burung unta dan kuda tentunya salah ya. Kemudian B itu 3 dan 4. Burung pipit dan kakak tua. Nah, di sini bisa lihat persamaannya. Kedua burung ini sama-sama bisa terbang. Artinya kedua burung ini mempunyai kesamaan alat gerak. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke. Untuk soal berikutnya tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Teman-teman, Ibu akan membahas tentang pohon jati. Pohon jati melakukan adaptasi untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau dengan cara A. Menggugurkan daunnya, B. Menggulung daun-daunnya, C. Mengeluarkan lapisan lilin di permukaan daun, D. Mematikan bagian yang ada di permukaan tanah. Baik, kita lihat teman-teman. Di sini pohon jati. Pada musim kemarau biasanya daun-daunnya mengering, bahkan sebagian digugurkan sehingga tinggal ranting-ranting pohonnya. Nah, salah satu cara adaptasi untuk mengurangi penguapan adalah menggugurkan daunnya. Jadi jawabannya adalah A. Pohon jati mengurangi penguapan pada musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Untuk jawaban B, menggulung daunnya itu berlaku pada adaptasi tanaman jagung. Kemudian yang memiliki lapis lilin itu juga ada pada tanaman cemara. Kemudian yang D ini bukan termasuk adaptasi tumbuhan. Nah, teman-teman, kalian lihat ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar unta. Unta hidup di padang pasir. Salah satu ciri khusus dari unta adalah memiliki punuk di punggungnya. Apa gunanya punuk di punggungnya? Ya, kita simak ya. Selain itu, unta juga memiliki bulu mata yang lentik. Nah, ini ya bulu mata yang lentik. Bulu mata yang lentik digunakan untuk menahan debu atau badai debu. Nah, teman-teman, kita lihat soal berikut ini. Salah satu ciri khusus pada gambar di bawah atau di samping berfungsi untuk. Nah, kita lihat fungsi-fungsi dari ciri khususnya unta. A. Melindungi diri dari musuh. Tentunya ini terjadi untuk hewan-hewan yang berusaha melindungi dari musuh. Contohnya autotomi, kata cicak memutuskan ekornya itu melindungi dari musuh. Kemudian sigung mengeluarkan bau juga melindungi dari musuh. Jadi bukan jawaban yang tepat untuk fungsi dari ciri khusus hewan unta. Kemudian menyaring oksigen dalam lumpur. Nah, ini juga terjadi pada hewan bebek dan tidak ada pada unta. Kemudian menyimpan cadangan makanan. Nah, ini terjadi
terjadi pada unta ada pada punuk unta. Karena punuk unta berisi cadangan lemak dan lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan. Unta ini tahan berhari-hari untuk tidak makan karena sudah memiliki cadangan makanan pada punuk di punggungnya. Sedangkan jawaban D, merubah warna sesuai dengan lingkungan, ini terjadi pada hewan bunglon. Bunglon itu ketika hinggap di lingkungan yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berubah menjadi kehijau-hijauan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang tidak akan habis dan masih dapat digunakan karena memiliki daur atau siklus tertentu. Nah, teman-teman, berikut di bawah ini adalah benda-benda yang dapat diperbaharui. Artinya, kalian cari mana yang habis ataupun yang dapat diperbaharui. Nah, kita lihat jawaban A. Matahari, air, dan bensin. Nah, untuk matahari ini tidak habis ya teman-teman ya. Kemudian air ini dapat diperbaharui karena terjadi siklus air, dan bensin karena berasal dari tambang atau minyak bumi, maka bensin ini tidak dapat diperbaharui. Jadi jawaban A belum tepat. Kemudian jawaban B, angin dapat diperbaharui, bensin ini tidak, solar ini tidak. Berarti B juga belum tepat. Jawaban C, matahari, angin, batu bara. Nah, batu bara ini tidak dapat diperbaharui teman-teman, karena batu bara termasuk tambang. Kemudian jawaban D, angin, matahari, dan air. Ya, ini adalah sumber daya alam atau benda-benda yang dapat diperbaharui. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ayo kita lihat ini gambar apa. Ya, ini adalah tambang batu bara, salah satu dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi untuk soal pengelompokan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pada tabel atau kelompok di bawah ini adalah A, angin, solar, batu bara. Belum tepat karena di sini ada angin. B, air, solar, matahari. Belum tepat juga karena di sini ada air dan matahari. C, batu bara, solar, bensin. Dan D, solar, air, dan bensin. Untuk jawaban D belum tepat. Nah, teman-teman, jawaban yang tepat adalah C. Kompetensi berikutnya adalah mengenal energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak ini alat musik apa? Iya, ini adalah gitar dan ini adalah seruling. Nah, pada gambar di samping, alat musik tersebut dimainkan dengan cara titik-titik. A, dipetik dan dipukul. Betul, untuk dipetik adalah cara memainkan gitar, tapi untuk dipukul ini tidak digunakan saat memainkan seruling. Jadi jawaban A belum tepat. B, dipetik dan ditiup. Nah, ini sudah betul ya teman-teman. Gitar dipetik dan seruling ditiup. Jadi jawaban B adalah jawaban yang tepat. Kita lihat jawaban C, dipukul dan ditiup. Untuk alat musik yang dipukul biasanya kita mainkan gendang. Kemudian untuk alat musik ditiup seruling. Nah, jadi jawaban C juga belum tepat. Untuk jawaban D ini terbalik. Harusnya gitar dipetik dan seruling ditiup. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut ya. Kompetensi berikutnya adalah perubahan bentuk energi. Nah, kita lihat ini adalah gambar obeng. Nah, pada potongan gambar di samping menggunakan energi listrik
menjadi energi titik-titik. Kalian tahu bahwa obeng itu digunakan untuk melubangi benda-benda yang keras ya, contohnya plastik. Kalau kita membuat alat penyiram, kita bisa melubanginya dengan obeng ini, karena obeng itu disalurkan pada sumber energi listrik, sehingga terjadi di ujung ini biasanya muncul panas ya, maka energi listrik diubah menjadi energi panas. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, untuk A, energi listrik menjadi energi gerak, kira-kira apa teman-teman? Yang biasa ketika kita pasangkan ke energi listrik, kemudian dia bergerak. Ya, kipas angin. Kemudian energi listrik bergerak dengan menjadi energi bunyi. Apa ya? Oh iya, kalau kita mendengarkan radio itu kan kadang kita sambungkan ke saklar, kemudian kita putar volumenya, dia akan berbunyi, maka listrik menjadi energi bunyi. Nah, sekarang yang menjadi cahaya apa teman-teman kira-kira? Kalau malam hari rumah kita akan terang karena adanya lampu, maka itu energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi jawaban dari soal ini adalah B. Energi listrik menjadi energi panas. Nah, soal berikutnya adalah kompetensi bagian rangka manusia. Coba perhatikan, di sini ada rangka alat gerak bagian atas. Manusia itu mempunyai alat gerak bagian atas dan bawah. Alat gerak bagian atas itu terdiri dari tangan ya, teman-teman ya. Perhatikan gambar di samping kanan. Pada gambar tersebut nomor 2, ini nomor 2 menunjukkan tulang. Nah, nomor 2 ini adalah tulang pengumpil. Kalau nomor 4 itu tulang hasta. Nomor 1 ini tulang lengan atas. Kemudian nomor 3 ini tulang pergelangan tangan. Nomor 5 ini adalah tulang jari-jari tangan. Satu hal lagi teman-teman, di dalam alat gerak bagian atas itu ada persendian. Sendi yang ada di nomor 5 itu adalah sendi engsel. Kompetensi berikutnya adalah sistem organ pada manusia. Sistem organ pada manusia itu ada sistem pencernaan, peredaran darah, dan pernafasan. Soal ini membahas tentang alat pernafasan manusia. Apa kira-kira alat pernafasan manusia yang digambarkan? Ya, ini adalah gambar paru-paru kita. Teman-teman, di dalam paru-paru kita ini ada beberapa bagian. Salah satunya yang ditunjuk adalah nomor 4. Nomor 4 ini yang ada di dalam titik-titik ini, dan kita perbesar. Kumpulan bintil-bintil ini dinamakan alveolus. Alveolus berguna sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Di mana letak pleura? Pleura adalah lapisan tipis yang menyelubungi paru-paru. Di sini ya. Kemudian cabang tenggorok di sini ya. Ini cabang tenggorok. Kemudian cabang paru-paru di sini ya. Paru-paru kita ada 2, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke teman-teman, tadi yang Ibu sampaikan adalah pengarahan soal ujian sekolah berdasarkan KD. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sekali sudah menyimak. Tetap semangat dan utamakan kejujuran. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.